Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, Bunda Eji. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2025 ya buat teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini kita selalu dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki yang berkah ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku tag-nya di tanggal 2. Kemarin tanggal 1 tuh aku libur, nggak bikin video apa-apa. Makanya hari ini tuh nggak ada uploadan video ya teman-teman. Malah kemarin itu pas di tanggal satunya aku malah upload ya. Dan lanjut lagi, ini suami aku udah datang bawain belanjaan pesanan aku. Karena ibu langganan aku itu masih belum jual ya mam di tanggal 2 ini. Mungkin besok kali ya ibunya udah jual, dan aku tuh mau ke pasar mager banget gitu. Karena yang dibeli masih nggak begitu banyak butuhnya gitu, palingan cuma dikit-dikit aja. Makanya aku titip aja sama suami, karena di rumah ikannya tuh juga ada sih sebenarnya. Ini tuh beli ayam cuma buat tuan muda ya yang hobi banget makan ayam, lagi musuhan sama ikan. Jadi akhir-akhir ini tuh ayam mulu gitu ya mam ya. Sampai-sampai aku sendiri yang masakin tuh bosen loh mam. Makanya kali ini ayamnya mau aku bikin soto aja supaya nggak makan ayam goreng mulu ya. Karena makan ayam goreng atau yang nggak berkuah itu juga bikin dia BAB-nya jadi nggak lancar gitu. Biasanya aku selang-seling sama sop sih ya mam. Cuma berapa hari aku juga nggak ada bikin sop. Jadi ya udah, kali ini mau aku masak soto aja atau kuah kuning ya mam. Karena bumbu-bumbunya gak lengkap, seadanya aja yang ada di rumah. Tadi aku juga nitip bawang pre sama jahe sama suami aku, karena di rumah itu nggak ada ya. Aku kelupaan buat nggak nitip daun serai sama daun jeruk. Jadi ya udah deh, apa adanya aja nih bumbunya ya. Ini yang pertama aku cuci dulu ayamnya. Terus tadi aku juga pakein tepung terigu ya mam supaya nggak bau amis. Lanjut, ini wastafelnya aku cuci. Tadi tuh sebenarnya aku habis cuci piring dan wastafelnya udah aku cuci. Tapi setelah nyuci ayam ya harus dicuci lagi ya mam biar nggak bau amis ya. Terus lanjut, ini aku mau buangin sampah kemarin. Kebetulan juga ada sampah ayam ini ya, kulit-kulit ayam yang aku buang. Dan tukang sampahnya juga kebetulan hari ini belum lewat. Jadi habis ini sampah ini langsung diangkut ya. Oke, lanjut, aku mau siapin bumbunya. Bumbunya simpel aja sih, cuma bamer, baput, terus jahe, dan juga aku pakai kemiri ya. Ini aku pakai 2 biji sama pakai ketumbar bubuk. Habis itu di blender ya mam. Aku tuh pakai kunyit bubuk juga, tapi nanti ya masukinnya pas di wajan. Kalau di sini nanti blendernya pada kuning semua ya. Kalau teman-teman hari ini masak apa nih? Aku tuh di kulkas masih ada sisaan ikan gurame ya mam, yang aku beli pas malam tahun baru kemarin. Itu masih belum aku apa-apain. Rencananya sih mau aku masak gurame asam manis, tapi masih mager gitu. Dan masih bosen juga kemarin habis ngabisin gurame seekor ya. Berdua aja tuh makannya sama suami, jadi lumayan masih mabok gurame. Jadi mau masak sekarang juga kayaknya masih belum ada moodnya ya teman-teman. Jadi ya udah deh, nanti aja, suami aku juga masih bosen katanya. Lanjut, ini bumbu tadi aku blender ya. Tadi aku juga masukin lada sedikit. Terus lanjut kita tumis sampai matang ya teman-teman. Ini aku tumis tanpa minyak dulu buat ngilangin airnya, karena tadi tuh aku tambahin air juga pas waktu ngeblender supaya lebih halus gitu hasil blenderannya. Ini aku tumis sampai kandungan airnya kering ya teman-teman. Nanti bakalan wangi kalau kandungan airnya udah kering. Baru aku tambahin sedikit minyak ya, supaya nggak gosong. Terus ini akhirnya airnya udah menyusut.
makanya aku udah mulai tambahin kunyit bubuk ya mam. Aku pasangin sedikit dulu, nanti kalau kurang aku masukinnya terakhir ya waktu udah dicampur kuah. Terus aku masukin juga ayamnya ya teman-teman. Tadi tuh nggak kerikot, aku tumis sebentar ayamnya supaya nggak bau amis, karena aku kan nggak pakai aromatik apa-apa ya, nggak ada daun jeruk, nggak ada serai, jadi aku takutnya ayamnya tuh amis, makanya aku tumis dulu sebentar. Terus lanjut, jangan lupa kita bumbuin, bumbunya sesuai selera aja ya teman-teman. Aku pakai garam, gula, sama masako aja, udah itu aja. Masakonya juga sedikit ya, itu aku pakai yang rasa sapi karena adanya rasa sapi di rumah. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini aku icipin dulu, ternyata rasanya tuh kurang berasa, garamnya kurang, terus gulanya juga kurang. Aku tuh kalau bikin makanan yang berkuah kayak gini tuh kurang pinter ya mam ngasih bumbu-bumbunya gitu, jadi sering kurang garam, kurang gula, makanya aku selalu cicipin dulu gitu. Sambil nunggu sotonya matang, ini aku mau lepas-lepasin sarung bantal kursi aku ya teman-teman, udah pada cemong. Jadi selama aku pindah ke sini tuh masih belum dicuci sama sekali. Dulu pas pertama pindah sekali dicuci, terus yang kedua kalinya sekarang ya udah 2 bulan nih, makanya udah pada mulai cemong. Gibran tuh sering bawa bantal ini, sering digeret-geret terus, atau kadang dia pakai untuk tidur di bawah gitu ya, makanya pada cemong semuanya. Kadang-kadang juga habis makan coklat gitu megang bantal tuh anak ya. Oke, ini Gibran habis mandi, ayahnya juga udah berangkat kerja. Terus tadi juga anaknya udah sarapan. Gibran itu kemarin kan habis sakit gigi ya teman-teman, jadi peringatan tuh buat aku lebih mengontrol makanan yang dikonsumsi sama Gibran ya mam. Selama ini tuh aku kayak ngeremehin gitu loh, aku kasih memang tapi nggak banyak gitu. Aku pikir kan karena aku rajin tuh nyikatin giginya setiap hari, tapi kadang-kadang juga kalau suami aku yang mandiin itu tuh suami tuh sering lupa mam nyikatin giginya, jadinya tuh ada yang bolong di bagian belakang. Kalau yang bagian depan itu wajar aja sih ya, biasanya anak kecil itu bagian depan udah mulai kayak bolong-bolong sedikit-sedikit gitu, tapi bukan yang hitam gitu loh mam, jadi tapi bolong gitu. Makanya aku sering ini sih ngingetin suami buat sikatin giginya. Cuma ya namanya anak kecil makan coklat ya teman-teman, dan kadang-kadang juga kan di luar tanpa aku gitu belinya coklat, kadang di rumah kakek neneknya gitu, kadang sama ayahnya juga gitu. Kalau diajak keluar pasti pulangnya dapatnya coklat gitu ya mam. Jadi sekarang juga Gibran sendiri tuh takut mau makan yang manis-manis gitu, dan ini tuh anaknya minta cemilan pisang goreng karena takut ya buat makan coklat-coklatan. Sebenarnya di rumah itu stoknya masih ada 1 box coklat, tapi karena anaknya takut, jadi ya aku jadi bersyukur gitu ya teman-teman, nggak perlu aku larang, dia udah takut sih. Dan sebelumnya dia tuh memang juga udah aku kasih pengertian ya, sebelum sakit gigi tuh dia udah paham kalau orang makan coklat, makan permen terlalu banyak itu bisa bikin sakit gigi gitu. Jadi pas kemarin sakit gigi dia udah tahu tuh penyebabnya apa gitu. Jadi ya penyebabnya karena dia makan coklat dan makan permen, gitulah sepengertian yang dia tahu ya teman-teman. Makanya ini lucu banget, hari ini tuh minta makan pisang goreng aja, mau nyemilnya pisang goreng. Dan ini kemarin memang sorenya tuh aku minta tolong suami untuk beliin pisang ya, karena sekalian suami keluar, jadi aku titip pisang ini. Kemarin juga udah aku gorengin 2 kali ya, sore itu aku goreng, terus malam juga goreng ya, untuk kita cemilin bareng-bareng sambil nyantai-nyantai gitu. Terus ini juga
siang ini anaknya minta goreng lagi, tapi masih ada sisa nih, bisa untuk 2 kali goreng kalau nggak salah ya. Ini lumayan banyak sisanya. Kali ini aku gorengnya 4 buah pisang, aku potong jadi 2 ya teman-teman, jadi biar Gibrannya gampang makannya. Jadi ini tuh jadi 8 potong dari 4 buah pisang, dan udah mateng akhirnya. Tadi tuh adonannya aku cuma pakai tepung, margarin, gula, sama sedikit garam ya, biar ada sedep-sedepnya. Lanjut, cemilan Gibran udah beres, aku mau lanjutin cucian. Sebenarnya kan dari tadi tuh aku sambil nyuci ya teman-teman, tapi sambil juga ngerjain kerjaan yang lain. Pokoknya disambi-sambi, sambil masak, sambil mandikan Gibran juga, sambil nyuapin Gibran. Pokoknya disambi-sambi lah ya, namanya ibu-ibu ya mam ya. Pengennya itu kerjaan rumah cepet selesai, biar kita bisa cepet layah-layah istirahat, atau juga bisa me time ya di jam tidur siang anak. Kayak sekarang nih me time aku ya udah ngisi voice over dan edit video. Nanti juga tahu-tahu udah sore gitu, tahu-tahu Gibran udah bangun gitu ya teman-teman, dan kembali bertugas. Lanjut, ini aku mau jemurin pakaian ya, mumpung ada sinar matahari ya teman-teman. Tadi tuh paginya dari jam 6 sampai suami aku berangkat kerja di jam 8 pagi itu hujan, tapi hujannya bukan yang deres banget gitu, kayak gerimis-gerimis, tapi lumayan gitu ya, bisa bikin baju basah kan. Jadi suami aku tadi berangkatnya pakai mantel, tapi ini tuh alhamdulillah di jam setengah 11 udah mulai cerah. Jadi aku buru-buru nyuci dan langsung aku jemur ya. Ini kejar-kejaran nih sama panas. Dan sebenarnya tadi tuh aku dikerjain ya mam, sudah sempet gerimis lagi. Semua cucian udah aku masukin dan aku gantungin di dapur ya, kayak biasanya itu di atas atap ya. Tiba-tiba panas lagi gitu, jadi ya udahlah aku turunin lagi, terus aku jemur ya, karena takutnya bau ya teman-teman, meskipun udah aku pakein pengharum gitu. Sayang juga kan udah pakai pengharum, ntar malah apek ya kan. Lanjut, ini aku mau beresin teras depan ya mam. Tadi tuh yang nyapu rumah Pak suami, aku pikir udah dibersihkan sampai ke depan, ternyata masih kurang bersih, nggak sampai depan banget, nggak sampai depan teras. Kayaknya sih suami aku buru-buru mau berangkat kerja tadi, makanya nggak diselesaikan sampai depan ya. Ini mau aku selesaikan. Ada bekas-bekas bannya suami juga, makanya aku gosok pakai sapu yang kasar ini. Teman-teman lagi aktivitas apa nih sambil nontonin video aku temenin ya beraktivitas. Hari ini kita aktivitas bareng-bareng ya teman-teman, supaya teman-teman juga jadi lebih semangat gitu ya. Ini udah tanggal 2. Apa mungkin teman-teman udah mulai aktif bekerja, mungkin kalau yang working mom, atau masih nemenin anak-anak liburan nih di rumah. Dan ini tadi kan terasnya udah aku sapu-sapuin ya teman-teman, jadi lanjut mau aku semprotin aja pakai selang ini ya. Selang ini tuh ternyata bisa dipakai, sebelumnya itu nggak bisa dipakai ya teman-teman, karena sambungan dari selang ke kerannya itu kayak nggak pas gitu, jadi bocor gitu, nggak bisa rapet gitu ya mam ya, nggak maksimal gitulah ya. Dan sekarang itu udah bisa dipakai nih, jadi suami aku jadi sering nyemprot-nyemprot motornya, dan aku pun juga bisa pakai untuk ngepel teras depan kan. Ini bisa langsung semprot terus langsung di squeeze ya. Udah ya mam, aku tuh beresinnya kayak gini aja, karena nanti kalau hujan juga bakalan kotor lagi dan tampias. Biasanya aku juga bersihin lagi ya pakai cara yang sama. Lanjut, aku mau ngepel dalam rumah. Udah beberapa hari ya aku nggak ngepel. Terakhir itu hari apa ya mama aku tuh bikin video kemarin, pokoknya kayaknya sekitar 3-4 harian, tapi udah mulai cemong, makanya aku mau ngepel aja dalam rumah mumpung juga nggak hujan ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau ngepel pas hujan-hujan tuh aku mager banget, karena biasanya tuh bakalan cemong semua lagi gitu, nggak maksimal ya.
Makanya aku selalu nunggu nggak hujan kayak sekarang. Ini aku pelnya sampai bagian bawah-bawah kursi-kursi dan meja aku ya teman-teman, biar nggak ada kotoran-kotoran yang tertinggal. Cuma tadi tuh kayaknya suami aku nggak bersihin sampai dalam-dalam situ deh waktu nyapu, jadi agak nempel ya, banyak kotorannya yang nempel ke kain pel. Jadi aku bilas kain pelnya beberapa kali. Lanjut aku juga ngepel kamar. Itu Gibran lagi nonton YouTube sambil makan pisang goreng yang tadi aku gorengin itu. Selanjutnya ke bagian belakang. Ini aku pelnya dari kamar belakang ya. Kamar belakang juga tadi udah aku beresin, udah dikebusin, udah disapu juga. Ini udah tinggal dipel aja ya teman-teman. Kamar depan sama kamar belakang tuh tadi memang udah aku beresin sih, tapi nggak kerikot aja supaya teman-teman nggak bosan dan durasinya nggak kepanjangan. Habis ngepel ini nggak ada sih, aku nggak ngerikot lagi ya, tapi kegiatan aku terus berlanjut gitu. Sebenarnya ya banyak sih mam kegiatan aku sampai sore, cuma aku tuh terkendala sama handphone aku tuh biasanya ya habis baterai atau penyimpanannya full gitu, jadi aku nggak bisa record yang banyak-banyak. Biasanya tuh aku dari pagi sampai jam 12 tuh udah habis ya baterai handphone aku, karena ya full nge-record kan, makanya konsumsi baterainya tuh jadi cepet gitu, jadi cepet habis kan. Oke, lanjut. Aku mau ngepel bagian dapur. Bagian dapur ini juga udah cemong banget ya. Harusnya sih aku setiap hari ya mam ngepel yang di bagian dapur ini, karena kan biasa ada kotoran minyak-minyak gitu. Cuma karena aku taruhin keset tuh di bawah kompor, jadi nggak seberapa kotor banget gitu. Nah, nggak kerasa ya mam, kita udah nyampe di akhir video. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.